Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Rahim MPD, merupakan salah satu dosen pada program studi S1 Ilmu Gizi Stikes Bakti Nusantara Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Mikrobiologi Pangan. Mata kuliah Mikrobiologi Pangan merupakan salah satu mata kuliah yang wajib di program oleh mahasiswa karena merupakan salah satu mata kuliah kompetensi untuk seorang lulusan program studi gizi. Mata kuliah mikrobiologi pangan ini membahas terkait dengan prinsip dasar mikroorganisme pangan, terkait dengan pertumbuhan mikroorganisme dalam pangan, terkait dengan foodborne disease, terkait dengan fermentasi, yang dalam hal ini nantinya mahasiswa akan melaksanakan kegiatan praktek secara langsung di laboratorium. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya dapat menampilkan terkait dengan proses pembelajaran mata kuliah mikrobiologi pangan di dalam kelas. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS, yaitu 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa untuk mampu menjelaskan jenis mikroorganisme dalam pangan, klasifikasi, morfologi, dan struktur, serta jumlah normal dan sumber mikroorganisme dalam pangan. Selain itu, mempelajari juga terkait dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dalam pangan. Proses pembelajaran terdiri dari pemberian ceramah yang diisi oleh tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, dan diakhiri dengan evaluasi. Kompetensi yang diharapkan dalam proses pembelajaran adalah mahasiswa diharapkan mampu berpartisipasi selama proses pembelajaran berlangsung, baik bertanya, baik menanggapi. Selain itu, diharapkan mahasiswa mampu tampil dan memberikan jawaban-jawaban yang tepat sehingga memberikan poin yang baik bagi mahasiswa yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menyaksikan proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, saya minta kalian sekalian untuk berdoa sejenak. Mohon kiranya perkuliahan kita pada pagi hari ini beroleh berkah dan insya Allah malam ini kita bisa dengan baik. Berdoa dulu. Selesai. Susanti Daud. Hadir. Ahmad Randi Rajalani. Hadir. Gebi Alicia Solitan. Hadir. Ananda Ismail. Hadir. Elvia Mohune. Tidak hadir ya? Tidak. Nilanda Umar. Hadir. Febriani Rasid. Hadir. Kira-kira ada yang masih ingat materi kita sebelumnya terkait apa itu mikrobiologi? Mikro artinya apa? Kecil. Kecil. Kalau biologi artinya lupa. Jadi mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang berukuran kecil. Mikroorganisme, biologi, bio dan logos, ilmu yang mempelajari kehidupan terkait dengan mikroorganisme. Alat bantu yang digunakan untuk melihat makhluk hidup yang berukuran kecil apa namanya? Mikroskop. Jadi mikroorganisme itu ada di dalam kehidupannya kita, ya, baik yang ada di dalam tubuh kita dan ada yang ada di lingkungan kita. Di luar tubuh kita, ya, di luar tubuh kita itu ada di dalam udara, pada benda-benda, ya, pada makanan dan pada minuman yang tercemar. Ya. Oleh karena itu, untuk mengonsumsi suatu produk makanan, keracunan makanan itu disebabkan oleh apa saja? Oleh bakteri, jamur, atau adanya tambahan bahan-bahan kimia. Ya.
materi kita pada hari ini terkait dengan mikrobiologi berarti adanya cemaran mikroorganisme ya yang disebabkan cemaran makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Karena makanan yang mengandung mikroba itu punya batas standar. Apabila jumlah mikroorganisme pada makanan tersebut sudah melewati batas tertentu, itu yang nantinya disebut tercemar. Kalau dia jumlah mikroorganismenya masih di bawah standar, itu masih layak untuk dikonsumsi. Tetapi yang perlu diketahui bahwa mikroorganisme apa dulu yang ada pada makanan. Apabila mikroorganisme tersebut yang tidak seharusnya ada di situ, kemudian tiba-tiba dia sudah ada, itu juga dikatakan tercemar. Misalnya minum air minum itu harusnya bebas mikroorganisme. Ada satu saja bakteri E. coli yang masuk ke dalam, itu dikatakan sudah tercemar. Ya, setelah kita klasifikasikan, ada dia punya jenis-jenis. Ya, yang berikut adalah mampu menjelaskan morfologi. Ya, morfologi berarti sudah mempelajari terkait dengan bentuk, mempelajari terkait dengan ukuran, ya, mempelajari terkait dengan warna, ya, itu morfologinya dan struktur. Kemudian mampu menjelaskan jumlah normal pada makanan itu. Yang berikutnya, mampu menjelaskan sumber mikroorganisme dalam pangan. Kenapa mikroorganisme itu bisa sampai pada makanan? Ya, dari mana sumbernya? Ya, kenapa kita sampai sakit? Saya bisa terganggu kesehatannya. Saya bisa sakit perut. Ya, kenapa saya bisa gatal-gatal? Ya. Kemudian berikut adalah mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Mikroorganisme ini sangat tidak baik untuk kita. Mikroorganisme ini kadang dia bersifat menguntungkan, kadang juga dia bersifat merugikan. Menguntungkan apabila kita bisa manfaat, tetapi merugikan jika kita mengalami masalah dalam kesehatan. Yang berikut, mikroorganisme penting dalam pangan karena ini jumlah dan macam menentukan taraf mutu bahan makanan. Oke. Jumlahnya itu menentukan taraf mutu. Yang saya katakan tadi adalah apabila jumlahnya masih dalam batas cemaran, di bawah batas cemaran, berarti masih layak untuk dikonsumsi. Kalau sudah melebihi, itu sudah dikatakan tercemar. Oleh karena itu apa? Pada pengolah penjamah makanan yang membuat makanan, yang perlu diperhatikan adalah tempat memasaknya. Yang diperhatikan adalah dia punya pengolahan makanannya, penanganan makanannya, pengemasan makanannya, distribusi makanannya, ya. Kemudian mikroba ini kalau untuk menentukan macamnya, menentukan taraf mutu bahan pangan, ada ilmu yang dikenal dengan GMP, ya. GMP ada HACCP, ya, yang mempelajari atau mengidentifikasi terkait dengan bagaimana sanitasi lingkungan dari tempat memasak. Ya, baik dia dalam skala kecil, ada dalam skala besar tersebut. Kemudian mikroba dapat merusak bahan makanan. Dapat merusak. Pernah lihat roti berjamur? Ya. Apalagi bahan makanan yang rusak yang disebabkan oleh mikroorganisme. Roti yang berjamur. Yang berikut, klasifikasi mikroorganisme. Mikroorganisme itu makanan tersebut menyediakan nutrisi yang cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Mikroorganisme tersebut bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini klasifikasi mikroorganisme. Klasifikasi mikroorganisme ada yang dikenal dengan termofilik, ada yang termodorik, ada psikotropik, ada mesofilik. Ya. Jadi setiap kelompok ini ada batas-batas maksimal suhu optimumnya. Mikroorganisme yang psikofilik
si propilik ini dia hanya bisa tumbuh dengan baik, tumbuh pada suhu optimumnya adalah 4 derajat. Proteolitik ini artinya apa? Sumber utamanya adalah mengandung protein. Apa saja yang banyak makanan banyak mengandung protein apa? Coba angkat tangan, jangan salah sama. Satu, angkat tangan coba. Oke. Telur, ada lagi yang lain? Mana itu orangnya? Mana? Apa? Ikan. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Berbeda dengan yang sakarolitik. Sakarolitik itu sumber utamanya apa? Sakarida. Apa itu sakarida? Sakarida itu adalah gula. Coba makanan yang banyak mengandung gula apa saja? Nasi. Apa lagi? Jagung. Apa lagi? Perasaan makanan di rumah ini paling banyak mengandung gula, sari-sari karbohidrat, sari-sari karbohidrat. Ya. Oke, terdiri dari dua suku kata. Yaitu apa saja? Yaitu terdiri atas genus dan spesies. Oke. Genus spesies. Cara penulisannya adalah genus dan spesies. Penulisan nama mikroba dengan huruf miring, ditulis dengan huruf miring. Oke. Aturan yang kedua adalah huruf pertama genus. Genus itu artinya marga. Ya. Itu menggunakan huruf kapital atau menggunakan huruf besar. Selebihnya huruf kecil sampai kata pada huruf pada kata kedua. Salmonella sp. Jadi sp seperti ini artinya apa? Baru spesies. Spesies itu ada berbagai macam spesies. Ya, ini baru salah satu contoh. Kalau namanya sudah lengkap seperti ini, Escherichia E. coli bagaimana? Escherichia E. coli. Berarti Escherichia adalah nama genus, sedangkan coli artinya spesies. Oke. Ini sudah jelas dia punya nama. Yang ini baru spesies. Nanti dicari spesiesnya apa ini. Oke. Hamil ini ada bentuk bulat, ada bentuk oval, ada bentuk silinder, ada bentuk original dan triangular dan lain sebagainya. Oke. Kalau bentuk fungi biasanya ini yang ada di akar, ya ada rizoidnya. Rizoid itu yang memperkuat penemuannya pada substrat. Oke. Ada stolonnya dari rizoid pertama ke rizoid kedua ada di stolon. Kemudian ada berbentuk hifa atau berbentuk benang. Benang itu seperti saya katakan tadi, yang dia tidak memiliki kepala seperti ini. Ini yang bulat-bulat di atas ini adalah spora. Nanti insya Allah untuk mata kuliah kita ini kan ada mata kuliah praktikumnya. Ya. Nanti insya Allah selain kita akan membuat tahu tempe, kemudian ada hamil. Nah, yang pertama adalah bakteri. Bakteri ini kelompok utamanya adalah apa saja? Adalah Coccus. Coccus nama lainnya adalah bulat. Oke. Kelompok yang kedua adalah basil. Basil itu artinya yang berbentuk batang. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah spiral atau bentuk koma. Oke. Nah, contohnya ini yang tadi adalah nih. Ini bentuk apa? Ini bentuk Staphylococcus bentuk
terkait dengan identifikasi mikroorganisme pada jajanan di lingkup Pasar Sentral Kota Gorontalo. Kita lihat saat ini kondisi Pasar Sentral Gorontalo itu kan sudah di luar. Dulu kan ada di dalam gedungnya, sekarang di luar. Bahkan kalau di luar itu tempat makanannya itu di pinggir jalan tuh, di mana kendaraan bisa lewat, otomatis debu bisa masuk, ya. Makanya saya dekat di belakangnya ada tempat sampah, memang sanitasinya memang tidak baik. Dagangannya kalau sudah lapar sudah ke rumah makan, ke warung makan, mengkonsumsi, tidak tahu apakah orang yang mengelola tempatnya tidak baik, di lingkungan tidak baik, orang yang datang dari luar itu juga mungkin tidak cuci tangan, sehingga apalagi yang menyediakan makanan prasmanan, sehingga justru itu akan memicu terjadinya cemaran pada makanan. Nah, di sini saya ambil salah satunya pada di blok 8. Satu rumah makan pertama, pada sampelnya satu yang pertama. Makanan di situ ada yang acar daging, ada berbagai macam jenis makanan mereka jual. Ya, itu setiap sampel saya ambil, saya uji di laboratorium. Di mana saya mengambil makanan di hari pertama, di hari kedua, dan hari ketiga saya lakukan secara berulang, ya, untuk bisa memastikan apakah pada makanan tersebut benar-benar mengandung mikroorganisme atau tidak. Ya, sehingga saya melihat E. coli, kemudian melihat salmonella, melihat salmonella. Di hari pertama, sampel yang pertama, saya tidak menemukan namanya bakteri E. coli. Yang kedua adalah saya juga tidak menemukan bakteri salmonella. Sebelum kita masuk ke diskusi, ada yang mau bertanya? Oke, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Punta. Saya ingin bertanya kepada Bapak tadi. Pertanyaan saya, faktor apa yang dapat menimbulkan kontaminasi pada mikrobiologi pangan? Lalu bagaimana cara kita mengantisipasi kejadian tersebut? Apa yang menyebabkan terjadinya kontaminasi pada makanan dan bagaimana cara penanganannya? Oke, ada lagi mau bertanya? Cukup satu. Oke, ada lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di situ dijelaskan ada 4 fase. Yang pertama ada fase lokal dan Stasioner. dan terakhir adalah Kematian. ya. Jika misalnya tidak ada fase stasioner itu, apa yang akan terjadi dalam pertemuan tersebut? Tidak mengalami stasioner. Baik, kontaminasi. Oke, yang pertama kita ketahui dulu apa itu kontaminasi. Oke, apa itu kontaminasi? Adalah masuknya mikroorganisme tertentu, ya, pada makanan. Oke. Atau misalnya makanan tersebut, produk makanan tersebut mengandung mikroorganisme, misalnya Yakult. Oke. Ada bakteri itu di situ? Ada. Tetapi nanti akan ada bakteri lain yang masuk. Oke, itu namanya sudah kontaminasi. Oke. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan sampai makanan tersebut sampai terkontaminasi? Berarti ini merupakan suatu kelalaian. Kenapa sampai tercemar? Terjadi pencemaran. Ya, ada yang bisa jawab? Apa yang menyebabkan sampai dia tercemar? Karena apa? Sanitasi yang kurang baik, kemudian pengolahan yang tidak steril. Oke. Biasanya apa? Pada saat kita orang buat adonan makanan, tidak potong kuku, tidak cuci tangan, kemudian tidak pakai pelindung rambut, ya. Biasanya kalau Anda lihat di orang bikin roti, cake, itu kan biasanya pakai rambutnya tidak sampai kelihatan. Kemudian bekerja sambil bercerita. Karena apa? Pada tubuh kita, di mulut kita mengandung mikroba. Kerja sambil tidak steril sambil bercerita bisa menyebabkan kontaminasi. Tidak potong kuku, tidak cuci tangan. Jadi intinya bagaimana kita menjaga supaya steril? Yang pertama kita lihat hygiene dan sanitasinya. Oke.
lingkungan kita bekerja, lingkungan kita mengolah, kemudian kita yang sebagai penjama makanan yang menjual, oke, orang berjual di rumah makan, itu artinya apa? Penanganannya harus menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, kemudian apalagi di rumah makan yang saya katakan tadi itu sesuai dengan penelitian saya, yang di dekat jalan itu makanannya atau wadahnya itu harus ditutup dengan rapat, ya. Karena kadang-kadang kalau pada saat cuma dibuka, ambil, dia ditutup kembali. Merasa bahwa itu sudah dibatasi oleh dinding, dibatasi oleh kaca, tapi namanya udara pasti mengandung mikroorganisme. Oke. Memang mikroorganisme tersebut belum terlalu tercemar karena baru 1 hari, tapi alangkah baiknya makanan yang kita jual, makanan yang kita konsumsi dalam kondisi steril. Fase stasioner ini di mana kondisi nutrisi pada substrat dan mikroorganisme sudah benar-benar habis. Karena benar-benar habis artinya apa? Mikroorganisme tersebut masih mampu untuk hidup, ya, tetapi dalam jangka waktu tertentu tidak ada pertumbuhan yang terjadi. Kenapa? So, tidak ada nutrisi. Tidak ada lagi nutrisi, sehingga apa? Pertumbuhan tidak ada lagi. Ya. Di saat dia kehabisan makanan, dia masih mampu untuk bisa bertahan. Tetapi kalau di dalam jangka waktu tertentu, pasti dia akan mengalami kematian sehingga jumlahnya makin lama makin menurun. Mikroorganisme yang sudah mati itu dijadikan sebagai nutrisi bagi mikroorganisme yang masih bertahan. Ya, tetapi lama kelamaan pasti akan habis satu persatu juga sehingga semuanya habis mengalami kematian. Kalau sudah, kita lanjutkan pada sesi diskusi. Saya minta Anda membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok kurang lebih 4 kelompok. Berhitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kalau bisa membentuk huruf U. Persilakan kepada masing-masing kelompok untuk bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok lainnya. Ya, saya pandu secara langsung. Saya persilakan kepada kelompok mana yang bertanya. Kelompok mana yang bertanya? Silakan mau bertanya kepada kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safidaus, saya perwakilan dari kelompok 3 yaitu kelompok Pipococcus. Saya ingin bertanya kepada kelompok Streptococcus. Pertanyaan saya yaitu bagaimana mikroorganisme mampu mempertahankan hidupnya dalam situasi yang ekstrim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Mokodontin. Saya perwakilan dari kelompok 2 yaitu kelompok E. coli akan bertanya kepada kelompok Diplococcus. Pertanyaan saya yaitu mikroba apa saja yang terdapat pada makanan dan apa saja penyakit yang dapat ditimbulkan? Pertanyaannya, jelaskan sumber mikroorganisme dalam pangan. 3 pertanyaan terlebih dahulu kita tampung dan saya berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk bisa mencari jawabannya. Oke. Kelompok berapa yang sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusnari, dari kelompok Streptococcus. Jadi ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Diplococcus. Jadi pertanyaannya bagaimana mikroorganisme mampu bertahan hidup dalam situasi yang ekstrim. Untuk jawabannya, mikroorganisme itu seperti bakteri dapat bertahan hidup dalam situasi yang ekstrim itu karena membentuk endospora, di mana endospora ini merupakan spora yang berfungsi sebagai alat pertahanan hidup pada kondisi ekstrim dan tidak menguntungkan seperti suhu yang dingin, kekeringan, kemudian adanya senyawa kimia yang beracun, dan yang terakhir saat terjadi radiasi. Kemudian endospora ini dibentuk melalui proses formulasi, di mana proses itu yang sudah saya katakan tadi bahwa terjadi suhu yang tinggi, di mana di mana bakteri itu tidak dapat lagi mempertahankan hidupnya dalam situasi yang ekstrim. Kemudian endospora ini dapat ditemukan pada bakteri Bacillus dan Clostridium. Oke, ada tambahan dari kelompok
Salmonella. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amelia Karin, saya perwakilan dari kelompok Salmonella. Saya akan menambahkan sedikit materi jawaban yang diberikan oleh kelompok 1, yaitu bakteri yang dapat hidup di zona ekstrim ini memerlukan protein yang tinggi untuk mempertahankan hidup dan dapat melakukan metabolisme. Salah satunya dengan membentuk enzim, terutama enzim ekstraseluler atau enzim amilase, protase, selulase, dan lipase. Jadi intinya adalah pada saat situasi ekstrim, mikroorganisme tersebut membentuk suatu yang namanya endospora. Endospora itu adalah salah satu fase di mana dia mampu mempertahankan hidup. Ya, dia tidak akan berkembang biak, tapi bukan dalam arti dia juga mati. Ya, dalam pembentukan tadi endospora tadi menghasilkan beberapa enzim. Enzim itu yang berperan dalam mempertahankan hidup dalam kondisi yang tidak sesuai. Apakah itu sangat panas, apakah sangat dingin. Tetapi seperti saya katakan tadi adalah apabila kondisinya sudah melebihi batas, panasnya sudah minta ampun, sudah melebihi batas, pasti tetap akan mengalami kematian. Tetapi kalau panasnya masih bisa ditolerir, berarti dia bisa membentuk endospora dengan menghasilkan enzim tadi, sehingga dia mampu bertahan hidup. Ya, nanti kalau pada saat dia hingga pada substrat yang sudah sesuai, dia akan kembali menjadi mikroorganisme yang semula dan akan beraktivitas dengan metabolisme seperti sedia kala. Ya, oke, itu pertanyaan dari kelompok 1, jawabannya sudah disampaikan dari kelompok 1, kelompok Streptococcus dan Salmonella. Kira-kira ada kelompok lagi yang sudah siap untuk menjawab? Oke, kelompok Diplococcus. Yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok Emodi. Bakteri E. coli dapat menyebabkan diare. 2. Bakteri Toxoplasma dapat menyebabkan flu, sakit kepala, nyeri badan, dan demam. Jadi kelompok penanya tadi sudah dijawab ada beberapa mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit tertentu. Sebenarnya ada banyak sekali, ya, ada banyak sekali baik dia yang ada pada makanan, pada minuman. Dan silakan kelompok terakhir tadi kelompok Salmonella untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Diplococcus. Sumber mikroorganisme dalam pangan itu seperti udara, manusia, dan lingkungan. Udara yaitu bagaimana seperti dijelaskan oleh Bapak tadi, yaitu bagaimana cara kita agar bisa merawat makanan agar udara tersebut tidak terhingga dalam makanan. Perkuliahan kita pada hari ini, saya ingin melakukan evaluasi apakah indikator pembelajaran kita hari ini tercapai dengan cara adik-adik sekalian silakan membuat resume dari materi kita pada hari ini, ya, dengan melalui Google Form yang saya sudah sediakan pada link yang sudah ada. Tadi saya sudah membagikan ke video, silakan dibagikan ke yang lain, ya. Saya tunggu kurang lebih 5 menit. Silakan buka handphonenya dan buka link yang sudah saya sediakan. Silakan membuat resume dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Waktu saya berikan kurang lebih 5 menit. Oke, baiklah. Jadi pada intinya bahwa mikroorganisme pada makanan kita tidak bisa pungkiri, ya. Makanan kita membutuhkan mikroorganisme, tetapi ada yang memang tidak layak, tidak harus ada pada makanan, dan ada yang memang harus membutuhkan mikroorganisme pada makanan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah makanan tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak, ya. Maka mikroorganisme ini bisa berasal dari udara, bisa berasal dari lingkungan, berasal dari agen pembawa. Agen tidak bisa sebagai pembawa, sehingga penanganan makanan benar-benar steril, sehingga bisa menghasilkan makanan yang steril pula. Ya, kita perlu menjaga makanan kita sehingga kita akan terjaga dari berbagai penyakit yang nantinya akan hingga pada tubuh kita. Oke, demikian dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.